Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo, hai sahabat santri. Welcome back with me, Tiara, at the program Teras Santri. Tentunya dengan topik yang sangat menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik. Dan pastinya, the one and only on Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Guys, saat ini atau bulan-bulan ini adalah bulan kompetisi bagi pelajar. Banyak sekali kompetisi yang diselenggarakan untuk pelajar di Indonesia, seperti kompetisi sains madrasah, olimpiade sains nasional, dan cerdas cermat nasional. Dan alhamdulillah, salah satu santri pondok pesantren Nadwatul Ummah masuk dalam 10 besar cerdas cermat kebumian nasional 2024. Wah, luar biasa sekali ya. Siapa dia dan bagaimana sih tips and trik menjadi juara? Ini dia Mas Azam dan Bang Salman. Halo, assalamualaikum Mas Azam, Bang Salman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Abis lomba masih baik ya atau masih terasa puyeng-puyengnya nih? Puyeng dikit. Puyeng dikit, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Mas Azam, Bang Salman nih. Ini kan dengar-dengar Mas Azam dan Bang Salman ini masuk dalam 10 besar cerdas cermat nasional ya. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak dijelasin sedikit tentang lomba cerdas cermat itu? Ini siapa dulu yang mau jawab nih? Mas Azam dulu, oke. Jadi untuk cerdas cermatnya sendiri atau teknikalnya gitu atau sistem gitu. lombanya sendiri itu. Jadi kita lewatin babak penyisihan dulu. Lewat babak penyisihan. Ada babak penyisihannya dulu. Apa aja tuh babak penyisihan? Jadi babak penyisihannya itu menggunakan CBT gitu. CBT, oh jadi kita, tidak tertulis ya? Iya, jadi kita ngerjain soalnya lewat komputer gitu. Lewat komputer gitu. Nah, yang masuk dan ketika jadi babak penyisihan itu dibagi menjadi dua babak. Dua babak. Dua ronde lah, dua ronde. Jadi ronde pertama itu mengerjakan soal sebanyak 30 soal. 30 soal. Dengan ketika kalau salah itu kita tidak di minus. Tidak di minus, masih biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu ya, masih biasa aja. Sedangkan kalau di ronde kedua itu mengerjakan 25 soal. 25 soal. 25 soal. Tapi ketika ngerjainnya itu tidak jadi kalau salah minus. Kalau salah jadi ronde kedua tuh ada ketentuan tersendiri gitu ya. Ketentuan tersendiri. Oh ya, untuk waktunya sendiri, ronde pertama itu cuma 30 menit. 30 menit? Ya, jadi satu soal 1 menit gitu? Jadi satu soal 1 menit. Jadi rada keburu-buru juga sih di ronde pertama itu. Dan di ronde kedua sendiri itu waktunya ditambah jadi 45 menit. 40 menit, tapi tingkat kesusahan soalnya di antara ronde pertama ronde kedua ada perbedaan nggak atau masih sama? Pasti ada kalau itu. Pasti jadi ada. Lebih susah di ronde kedua. Ronde kedua gitu. Mungkin waktunya dikasih lebih banyak gitu. Mikir juga. Jadi ada ketentuan plus minusnya juga ya, kalau salah minus, kalau benar plus. Kalau tidak dijawab? Kalau tidak, gitu. Jadi taktiknya itu nanti kita. Nanti oke. Jadi ada ketentuan tersendiri ya di ronde kedua dan mungkin tingkat kesusahannya itu lebih besar di ronde kedua. Gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih apa itu lombanya, gimana sistemnya cerdas cermatnya. Kalau boleh tahu nih, kalian ini ngambil mata pelajaran apa buat lomba tersebut? Kita itu ngambil pelajaran geografi. Tapi geografi itu kan ada cabangnya. Ada cabangnya. Cerdas cermatnya itu jadi ngambilnya yang cabang kebumiannya. Cabang kebumian, gitu. Jadi kebumian itu cabangnya geografi gitu ya. Gitu. Tapi masih ada unsur-unsur geografinya ya? Masih ada. Kalau boleh tahu ini kan kalian ngambil geografi yang kebumian itulah bisa dibilang. Itu tuh emang karena suka atau ada dorongan dari pihak lain gitu? Dari saya dulu. Dari Mas aja dulu ya. Untuk itu, kalau saya itu emang dari awal pertama kali masuk SMAN itu ditunjuk sama gurunya. Oh gitu. Jadi awalnya saya emang belajar biasa terus langsung waktu OSN. Menjelang OSN itu saya udah ditunjuk sama gurunya, suruh ikut OSN geografi. Oh jadi sebelumnya itu udah pernah ikut lomba geografi gitu? Pernah. Oh gitu. Nah, jadi waktu lomba ini juga saya ditawarin juga tuh sebelumnya. Sebenarnya awalnya saya ditawarin dulu tuh. Ditawarin sama gurunya. Guru pembimbing gitu ya. Terus? Tawarin. Nah, ketika tahu lomba ini saya lumayan tertarik kan karena ada CC juga dan LKTI. Ada dua sebenarnya, saya disuruh milih dua antara LKTI atau CC. LKTI itu apa tuh? Kalau LKTI sendiri itu singkatan dari lomba karya tulis ilmiah. Esai gitu, lebih esai. Ya kayak esai gitu, bikin esai gitu. Tapi bedanya itu kalau kita di sini bikin kayak penelitian gitu. Nah, habis itu kita jelasin gitu, presentasi gitu. Kita presentasiin di depan orang-orang. Kalau LKTI seperti itu.
Kalau cerdas cermat sendiri mungkin udah banyak yang tahu ya. Iya. Kalau cerdas cermat sendiri itu kita tanya jawab sebenarnya. Tanya jawab, ya. Tapi di lomba kita kali ini tuh cerdas cermatnya itu di final, kerasanya itu yang benar kerasanya karena Di final. tanya jawabnya di final kan. Oh gitu. Jadi lebih cepat-cepatan jawab sebenarnya cerdas cermat. Kalau berarti Mas Azam kenapa memilih? Karena emang Dari awal. awalnya udah geografi, jadi keterusan gitu ya. Iya. Oh gitu. Kalau Bang Salman gimana? Kalau saya beda. Kalau misalnya saya kan kalau Mas Azam kan tadi dari awalnya udah geografi. Tapi Iya. kalau saya awalnya itu dari lomba astronomi dulu. Astronomi dulu. Iya, license-nya ikut astronomi. Oh, terus kenapa menjadi geografi itu kenapa deh? Ya karena ya apa namanya? Ada beberapa alasan sama dorongan. Ya, ada dorongan juga. Alasannya juga kan yang namanya astronomi itu ada hubungannya sama geografi. Iya, oh gitu. Ada butir-butirnya. Ada butir-butirnya. Nah. Jadi ada astronomi di dalam geografi. Jadi ya udah nggak apa-apa geografi Jadi gitu. apa geografi aja. Terus juga kan sebelumnya tuh kan dari guru pembimbing kitanya tuh udah nawarin Oh, udah nawarin. buat ikut lomba. Udah ikut Tapi lomba. ya saya orangnya kan slow respon. Slow respon. Untungnya kan apa namanya Mas Azam itu mengajak saya untuk mengikuti lomba ini. Oh, jadi Mas Azam duluan yang dapat informasi lalu mengajak Bang Salman. Iya, oh gitu, gitu. seperti Jadi Bang Salman milih itu tuh karena ada dorongan, Ada gitu. dorongan sebenarnya. dari guru sama ajakan dari Mas Azam juga. Oh, tapi alhamdulillah jadi 10 besar ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini kan sudah masuk 10 besar ya, itu mungkin bukan perjalanan yang mudah ya. Boleh gak sih diceritain perjalanan dari awal mengetahui lomba tersebut sampai masuk dalam 10 besar itu? Boleh ceritain nggak? Boleh di-spill dikit aja nggak apa-apa? Nggak bisa. Sama siapa ini bakal ceritain? Saya dulu. Oke, dari saya gimana Jadi, maksudnya? Perjalanannya itu sebenarnya lumayan panjangnya itu dari segi pendaftaran ya. Jadi Sebenarnya gimana itu tuh? sih. Karena jaraknya jauh ya. Jaraknya Jadi jauh. kita tuh lomba di UMS UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta itu Di kan Solo jauh. gitu di ya? Solo gitu kan, dari Cirebon ke Solo itu kan memerlukan waktu sekitar 7 jaman. 7 jam. Oh gitu. Jadi mungkin pihak pondok sama pihak sekolah juga mungkin rada susah gitu ngapasnya gitu kan. Iya. Sebenarnya itu waktu lagi liburan ya. Iya. Lagi liburan libur sebenarnya. sekolah? Lagi libur Iya. sekolah. Oh. Pondok belum libur kali. Belum. Pondok Lagi ujian malah. Lagi ujian. Nah, jadi mungkin tapi pihak sekolahnya juga susah ngelepasnya karena ini kan juga melibatkan sekolah kan. Iya. Jauh Jadi, juga kan teman. Iya jauh juga. Jadi Dari gitulah, pendaftarannya jadi gimana? Jadi susah pendaftarannya itu? Jadi susah pendaftaran dan susah diizininnya itu dapat surat Oh, izinnya kan gitu. butuh surat izin Ya, juga. Itu. tapi alhamdulillah diizinin kan? Diizinin Hmm. alhamdulillahnya. Kalau betul ke Surakartanya berarti sendiri atau bagaimana? Kalau jadi kita berdua atau yang lomba ini, Mm-mm. kita kan bertiga itu yang lomba sebenarnya. Oh gitu. Jadi satu tim 3 orang? Satu tim 2 orang. Oh, 2 orang. Yang kesana itu 3 orang. Jadi Oh. ada 1 orang yang sendiri. Sendiri, oh Iya. gitu. Oh gitu. Jadi pihak sekolahnya mengirimkan 2 tim gitu, yang sendiri sama yang berdua ini. Iya. Tapi CC semua itu? Yang CC semua. CC semua. Terus gimana? Dari bimbingannya, itu bimbingan setiap hari atau semisal seminggu sekali? Jadi kalian tuh taunya tuh hamin berapa lomba? Jadi Kita mungkin sebenarnya udah tahu lomba ini lumayan sebulan yang lalu sebenarnya. Sebulan. Jadi ada persiapan sebulan. Ada persiapan persiapan sebulan. sebulan. Dan sebenarnya kan sebelumnya juga ada latihan-latihan juga kan. Ada bimbingan lah ya. Bimbingan. Itu bimbingannya setiap hari. Bimbingannya itu sebenarnya kita mungkin nggak setiap hari ya, tapi lumayan sering. Misalkan Sering. kayak hari ini bimbingan, besoknya enggak, besoknya lagi bimbingan. Oh gitu. Jadi selang-seling gitu. 2 hari sekali juga. Ya, seperti itu. Oh gitu. Jadi bimbingannya tuh 2 hari sekali selama 1 bulan. Berarti benar-benar intensif gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus berangkat ke sana ditemani Oh, iya. dari pihak sekolah apa gimana? Untuk berangkat sekolah sendiri itu kan kita kan berangkat bertiga. Mm-mm. Nah, kita itu tiga-tiganya itu naik kereta, sedangkan gurunya itu naik mobil. Jadi kita naik kereta itu sendiri, kita sendiri itu naik kereta. Itu 7 jam gitu sampai Solo gitu. Baru yang Solo itu. Jadi dari jam 2-an ya. Jadi jam 2 sampai jam 9, jam 8-an baru sampai. Oh gitu. Jadi dari naik kereta dari Cirebon gitu Dari Cirebon. ke Solo gitu Iya. banget. Pas sampai situ, pas di saat hari pengerjaannya itu gimana? Perasaannya takut, tegang, dan bagaimana sih review soalnya gimana menurut kalian? ya Waktu hari pelaksanaannya, hari lombanya. Hari hal lombanya. Hari lombanya. Kalau untuk pertama kali pasti takut ya, tegang ya. Sebenarnya mah. Untuk pertama kali pasti takut. Pertama takut nggak juara. Takut nggak juara pasti. Maksudnya takut nggak bisa ngebanggain lah. Iya atau benar-benar. gimana gitu. Apalagi usahanya udah jauh banget ini, Iya. udah jauh-jauh gitu. Takut hasilnya dapat hasil yang ngecewain kan. Iya. Gitu. Udah dibela-belain sama sekolah. Iya, udah jauh-jauh juga ya ke sana ya. Tapi gimana? Tapi ya kita juga ditenangin sama guru-guru juga Iya. biar
udah santai aja, kalau kalah nggak apa-apa gitu, Kalau ini sebagai pengalaman. Sebagai pengalaman. Kalau misalkan nggak masuk final pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Dan Jadi pada kita juga lumayan tenang lah kan. oh gitu. Tapi santai ngerjain soalnya santai ya. Santai kalau ngerjain soalnya. Jadi cerdas cermat itu kan itunya cepet-cepetan ya. Itu bagaimana sangat menguras otak lo gimana? Oh iya, untuk itu sendiri Iya. kan sebenarnya kalau seperti yang tadi saya udah bilang ya, di ronde pertama itu kan di babak penyisihan itu kan CBT tuh, CBT ya. atau mengerjakan soal. Sedangkan untuk masuk ke babak final itu cuma sampai top 5 doang. Top 5. Top 5, sedangkan kita kan masuknya top 10 itu. Jadi kalian masuknya babak penyisihan Babak pertama. penyisihan pertama. 10 besar itu. Babak penyisihan saja kita tuh itu. Tapi tidak masuk final. Tidak masuk final Tapi itu. ada perbedaan sistem lombanya di antara final sama penyisihan itu. Nah ya kalau untuk babak penyisihan sendiri itu kan pakai sistem CBT. Sedangkan kalau untuk final sendiri itu pakai cerdas cermatnya itu. Jadi cerdas cermat itu baru kerasa di final. Oh gitu, kayak pencet bel gitu. Iya, pencet bel. Jadi langsung cepet-cepetan bener-bener kerasa ya. Iya. Tapi untuk 10 besar sendiri menurut saya itu apalagi tingkat nasional ya itu Iya. udah sangat luar biasa sekali sih, sampai apalagi berjuangnya udah dari sebulan belajar intensif, udah jauh-jauh dari Cirebon ke Surakarta, itu udah sangat membutuhkan effort yang banyak, dan alhamdulillah 10 besar juga lumayan lah ya. Lumayan. Waktu ini kan udah masuk 10 besar nih, perasaan waktu denger bahwa kalian itu masuk 10 besar itu gimana? Senang, sedih, atau gimana nih? Jadi kan awalnya kan kita sebenarnya kecewa ya sebenarnya. Iya, Kecewa iya. dengan masuk top 5 gitu kan. Ya target top 5 gitu. Target top top 5. 5 sebenarnya. Dan waktu kita ngelihat klasmen atau tingkatnya itu, kita masuk 10 besar ya lumayan mengobati lah. Berarti dari rasa menderita itu. Oh gitu. Lumayan rasa kecewa lah Iya. dari awal-awal. Jawab berarti pas denger di auditorium, Iya, pas iya. pengumuman Pas 10 besar kecewa gitu. Iya. Ya pas waktu kan diumumin yang masuk finalnya kan kita nggak masuk, Iya. kitanya kecewa. Kecewa. Dan waktu diumumin waktu 10 besarnya itu kita Iya, bisa lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Tapi kecewa mah ada gitu mungkin karena Kecewa mungkin masih ada lah. masih ada, tapi terobati dengan Tapi persembahan tersebut. dengan ya dengan 10 besar itu. Tapi overall seneng ya? Seneng, Lumayan. lumayan bangga. Ah, Alhamdulillah. Karena itu tingkat nasional. Nasional. Jadi ya banggalah 10 besar mengalahkan berapa peserta kalau boleh tahu? Berarti 16 ya? 16 Iya, peserta. 16 peserta. Oh gitu. Jadi Yang dari berbagai macam daerah gitu. oh, jadi Ada. dari luar-luar daerah, luar Jawa ada. 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 Oh, gitu. Jadi itu 16 peserta itu berting-ting gitu. Ada yang tim, ada yang solo, Ada yang ada yang Ada yang- sendiri gitu. gitu. Jadi lumayan lah ya. Jadi pas dengar 10 besar itu sebenarnya sedih ada, seneng ada. Seneng Iya, ada. iya gitu, campur gitu. Campur gitu, tapi sedih, habis itu seneng. Iya. Tapi terobati lah ya karena. Terobati lah ya. Oke, Soalnya alhamdulillah. urutannya kayak gitu, sedih dulu baru senang. Untungnya tuh. Ya tapi nggak apa-apa sih, menurut aku udah keren banget masuk 10 besar nasional gitu. Oke. Kalau boleh tahu juga ini kan 10 besar nasional, ini udah prestasi yang luar biasa ya buat Mas Azam sama Bang Salman. Ada nggak sih tips and trick memahami mata pelajaran tersebut? Mungkin sebagian orang mengatakan geografi itu ilmu yang susah ya, dengan memahami rumus-rumus. Itu walaupun pelajaran IPS tetap aja ngitung-ngitung kan ada, dan mungkin orang-orang di luar sana mengatakan bahwa geografi itu sulit. Menurut kalian nih bagaimana? Ada nggak sih tips and trick biar menguasai mata pelajaran tersebut? Ini siapa yang mau jawab nih? Ya saya. Bang Salman. Kalau misalnya cara menguasai ilmu geografi tersebut, ya tentunya kita harus suka dulu dong. Harus suka dulu. Ilmunya dulu. Bisa karena terbiasa mungkin. Iya, bisa karena terbiasa. Iya. Itu kan kata pepatah. Nah, kan kalau misalnya kita suka geografi, jadi anggapannya aja kalau misalnya kita belajar geografi itu Iya. kayak belajar berkeliling dunia. Oh gitu. mengenal dunia. Kenapa berkeliling dunia tuh? Iya. Kenapa tuh? Karena ya kan geografi itu mempelajari tentang permukaan bumi gitu. Permukaan bumi, kebumian gitu. Kebumian gitu kan. Anggap aja kayak keliling-keliling dunia jalan-jalan. Jadi banyak pengalaman ya Iya, semenjak banyak belajar pengalaman geografi. di situ sebenarnya. Ya kan akhirnya kalau misalnya udah suka, pasti juga kita akan minat. Setelah itu akan mempelajari bab-bab berikutnya yang kita Oh tidak gitu. bisa gitu. Jadi makin lama makin menguasai. Jadi tips dari Bang Salman ini pertama sukai dulu. Sukai dulu, iya. Kalau geografi ini perbanyak latihan soal atau memahami materi nih, lebih ke Sebenarnya kalau misalnya geografi itu lebihnya ke memahami soalnya. memahami soalnya. Iya. Gimana tuh memahami soalnya itu? Memahami soalnya, memahami materinya. Memahami materinya. Iya, materinya maksud saya. Oh jadi memahami materinya dulu, terus didorong dengan latihan soal. latihan soal gitu. Itu yang kalian lakukan selama belajar intensif itu menuju lomba. Ya, soal-soal latihan Latihan soal banyak, Latihan mencari soal. kisi-kisi gitu ya. Yang Iya. mencari kisi-kisi. Dan untuk tips and trick saya ada tips and trick untuk Gimana lombanya tuh? sendiri.
Jadi kita kenal dulu nih tips and trik. Jadi apa yang lomba kita ikutin? Lomba apa yang kita ikutin itu? Jenis lomba apa yang kita ikutin? Misal kita geografi, kita harus tahu geografi itu apa gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu, jadi ada lomba CCIK tadi, dan ada juga kayak olimpiade sains gitu, kayak OSN gitu. Yang soal itu. Nah, jadi ada dua cara nih kalau buat OSN atau olimpiade seperti itu. Itu ngerjainnya itu kita banyakin latihan soal yang teori dan juga hitung-hitungan. Iya, gitu. Nah, kalau itu karena kemungkinan soal yang keluar itu dari kemungkinan soal yang keluar kayak soal hitung-hitungan dan lainnya, soal teori itu lebih besar di situ. Lebih besar. Oh, kalau di OSN itu lebih besar. Lebih besar kemungkinan munculnya. Kemungkinan muncul di OSN itu banyak kan yang hitung-hitungan gitu daripada soal hitung-hitungannya itu soal hitung-hitungannya itu kemungkinan keluarnya lebih besar di OSN. Di OSN. Kalau di KSM? Kalau di KSM juga sama seperti itu. Oh, masih banyak hitung-hitungannya. Kalau di banyak pasti kemungkinan soal hitung-hitungan untuk keluar itu lebih besar. Gitu. Masih banyak soal numerasi gitu tuh. Jadi kalau KSM tuh sama mungkin 11-12 ya sama OSN gitu. Tapi kalau cerdas cermat sendiri tuh materi yang keluar tuh gimana, Mas? Kalau untuk cerdas cermat sendiri karena ini soalnya mungkin cepet-cepetan, cara lombanya itu cepet-cepetan jawab. Mungkin pendapat saya anjuran dari saya untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba kayak cerdas cermat itu, seperti cerdas cermat yang harus menjawab dengan cepat gitu, berpikir cepat. Iya, berpikir cepat. Itu mungkin banyakin belajar teori-teorinya lah, teori-teori di mapel tersebut gitu. Oh gitu. Daripada hitung-hitungan, karena kemungkinan soal hitung-hitungan itu untuk keluar di CC atau cerdas cermat itu lebih kecil. Lebih kecil gitu. Oh ya. Mungkin di OSN karena tidak cepet-cepetan gitu. Kalau di cerdas cermat itu kan banyak teori mungkin. Banyak teori, iya. Keluar itu lebih banyak teorinya. Oh gitu. Jadi ini nih ada tips dari Mas Azam bahwa kalau kalian mau ikut lomba cerdas cermat, banyakin belajar teori daripada hitung-hitungan karena itu tuh lebih mengutamakan ya cepat daripada berpikir tepat gitu ya. Cepat berpikir tepat juga sih itu. Oke. Barangkali nih teman-teman pengen tips and trick biar menguasai mapel geografi ini, bisa ditiru tips and trick dari Mas Azam ini dengan mempelajari teori. Ya, Mas Azam dan Mas Salman. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih buat Mas Azam dan Bang Salman, ada nggak sih tips and trick memanage waktu kalian dari belajar? Ya, nggak mungkin dong kalian sehari ini tuh belajar terus, kalian pasti punya kegiatan yang lain ya, apalagi masih santri statusnya. Oke, itu ada tips and trick buat manage waktunya nggak? Ini siapa yang bakal jawab? Bang Salman. Oh, dari Mas Azam dulu. Oke. Untuk manage waktunya, apalagi untuk santri-santri ya, kan pasti padat itu jadwal sekolah. Mungkin ini juga bisa, pertama kan kalau belajar itu kan ada dua tipe, ada yang belajar untuk di sekolah dan ada yang di pondok. Ada belajar sama guru bimbingan gitu, ada yang sendiri gitu. Sendiri. Untuk belajar di sekolah atau sama guru itu kan bisa waktu di sekolah aja ya, waktu siang atau pagi itu kan bisa. Atau mungkin kalau siang kan bisa lah izin dulu gitu. Jadi kalau untuk belajar sendiri, untuk di rumah atau di pondok itu, kalau di pondok sendiri ya, itu kan bisa ambil waktu ya selang-seling lah, waktu misalkan gak ada ngaji gitu. Gak ada ngaji, waktu kosong dipakai gitu. Dipakai itu kan bisa. Buat belajar. Atau habis ngaji juga bisa. Kalau misalkan di buntet ya, itu buntet sendiri kan mungkin banyaknya itu malam-malam ya, paling malam ya, aktifnya malam. Loh, jadi habis ngaji malam atau di rosa, habis paling pulang-pulang jam 11 lah ya. Iya, jam 11 ya. Jadi bisa lah, kalau santri mah bisa lah ya. Belajar gitu. Di tengah malam. Mungkin gitu sih. Mungkin itu. Kalau di sekolah juga bisa dengan minta tambahan waktu dari gurunya. Oke. Kalau dari Bang Salman gimana? Kan kalau misal dari saya tuh untuk memanage waktu itu, apalagi kan kalau misalnya saya tuh di pondok itu sebagai pengurus di Rosa. Sebagai pengurus di Rosa, sibuk banget dong Mas. Sibuk banget, apalagi kan pondok itu pas waktu saya lomba itu lagi ada semesteran. Emang jadi sibuk-sibuknya pengurus di Rosa gitu. Pengurus di Rosa ditambah lomba. Lomba itu gimana nih? Cara manage waktunya gimana nih? Cara memanagenya, jadi ketika misalnya emang waktu nugas di Rosa, saya menjalankan tugas di Rosa tersebut kayak ngeprint lah, kayak fotokopi gitu semacamnya. Nah, kalau misalnya ada di waktu luang tuh, kayaknya habis ngaji, seperti habis ngaji, itu saya gunakan waktu belajar. Tapi belajar saya itu beda dengan yang lain. Gimana tuh belajar? Kalau saya tuh belajarnya lebih tepatnya belajar sambil bermain gitu. Belajar sambil bermain? Iya, jadi gimana? sama teman terus kayak tebak-tebakan gitu. Oh gitu, jadi tebak-tebakan sama teman gitu? Tebak-tebakan sama saja gitu? Pernah. Oh, pernah. Terus kalau misalnya ya kita sambil hiburan aja, yang nggak bisa jawab ntar ada hukumannya gitu. Oh gitu, jadi ada teman diskusi gitu ya? Ada diskusi gitu enak. Jadi, tapi
lebih seru sih teman-teman semua buat kalau belajar sambil bermain gitu. Jadi nggak boring, kita nggak stuck sama Nggak buku. stuck sama buku, iya, jadi kita ada- bisa berpikir gitu. sambil ketawa-ketawa gitu ya. Tawa-tawa gitu. Ya sambil kan ya di bawah santai aja sih. Di bawah santai gitu. Terus juga kan kalau misalnya saya kan ngaji malam banget tuh ya, sampai malam banget. Itu Sampai kan jam berapa biasanya tuh kalau boleh tahu? sampai jam 12 lah. Sampai jam 12 malam. gitu. Terus belajarnya Nah itu kan saya belajarnya tuh ya pasti juga dari saya tidurnya jam 1. Jam 1. Nah dari jam 12 ke jam 1 saya gunakan untuk belajar sambil bermain itu. belajar sambil Iya. bermain. Akhirnya kan saya tidur. Heeh. Nah paginya pasti ada bimbingan di sekolah. Ada bimbingan, iya pasti. Tentunya saya mengatur waktu tersebut untuk malamnya tuh. Jadi langsung jam 1 tuh langsung tidur tuh. Langsung tidur, Nggak gitu. langsung bermain-main. Jadi jam 1 jam tidur udah tidur Iya gitu. udah tidur selesai. Nah, kalau jadi kan waktu jam 8-nya tuh udah apa namanya udah fresh Udah seger fresh, gitu. udah bangun ya. Jadi kesananya tuh enak belajarnya. Oh gitu. Jadi buat bimbingan di sekolah setiap hari untuk menghadapi kan kalau saya ngaji malam itu. Oh gitu. Apalagi kan semesteran gitu. Iya semester. Jadi saya ada waktu buat belajar untuk dirosahnya, buat semester malamnya itu, Iya. ada juga buat entar lombanya gitu. Oh gitu. Dari cerita memanage waktu Bang Salman itu mengandalkan profesional ya. Iya. Waktunya lagi ngurusin di Rosa ya udah di Di Rosa. Rosa. Kalau lagi belajar ya udah Belajar. belajar gitu. Nah, Jadi gitu. mengandalkan profesionalitas kita kan. Iya. Dan juga selang-seling waktu sih mungkin sama dari Mas Azam dari Bang Salman, yaitu menyempatkan waktu. Kalau ada waktu luang ya belajar, kalau ada waktunya ya belajar. Tapi jamnya tidur ya harus tidur Iya, karena harus tidur. besoknya bakal belajar Bakal lagi belajar biar lagi. lebih fresh gitu. Gitu. Tapi aku seneng sih lihat tipsnya, dengar tipsnya Bang Salman bahwa belajar sambil bermain gitu. Jadi kita tuh santai, Iya, hanya santai, tidak bukan tertekan yang ya. tertekan. Karena mungkin sebagian orang atau aku pribadi juga ya, kalau belajar terlalu stuck atau terlalu mengandalkan buku itu bosan dan ngantuk. Jadi jatuhnya itu ke otaknya itu udahlah gitu Iya, ya. makanya diimbangi sambil belajar gitu. Sambil bermain gitu Nah, ya. sambil bermain, sambil apa belajar sambil bermain gitu. Jadi metodenya quiz gitu sama teman. Iya, metodenya quiz gitu. Oke, ini teman-teman semua, ini tips yang sangat luar biasa, yaitu belajar sambil bermain. Bagi kalian, apalagi buat kalian dan yang seperti aku nih, yang kalau belajar terlalu stuck itu bawaannya ngantuk, bakal pening kepalanya, itu bisa digunakan nih tips dari Bang Salman, yaitu belajar sambil bermain. Dan juga bisa digunakan tips dari Mas Azam, yaitu menyempatkan waktu luang kita. Daripada waktu luang kita kebuang sia-sia gitu ya, mending dipakai buat belajar. Jadinya kita juga harinya lebih produktif, kita ngaji iya, belajar iya, sekolah iya. Jadi luar biasa sekali sih tipsnya, bisa kalian pakai di rumah. Apalagi buat kalian pejuang olimpiade, pejuang cerdas cermat, itu bisa dipakai tips dari Bang Salman dari Mas Azam. Oke, terima kasih Bang Salman dan Mas Azam sudah menyempatkan waktu ngobrol sama saya, bisa mengobrol dengan teman-teman santri. Semoga apa yang Mas Azam sama Bang Salman sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa bermanfaat juga buat saya. Oke, tapi sebelumnya boleh nggak nih kasih closing statement buat teman-teman semua? Dari siapa dulu? Jadi saya dulu boleh. Dari Mas Azam gimana? Mungkin ini pesan aja ya dari Iya. saya. Pesan dari saya untuk mungkin santri-santri dan juga orang-orang yang hidup di lingkungan pesantren. Itu jangan kalian menjadi santri, itu jangan membatasi Diri. wawasan kalian Iya. dalam mempelajari suatu ilmu. Jangan di semua agama saja gitu. Kalian juga bisa menjadi santri itu mempelajari ilmu yang lain. Ilmu yang lain gitu. Oke, ilmu. Dan dengan kalian menjadi santri itu tidak harus menjadi, kalian itu tidak harus menjadi kayak kiai, pemuka Iya. agama ataupun Ustadz gitu. Nah, jadi itu kalian juga dengan menjadi santri juga kalian kan dengan menjadi santri kan sebenarnya itu kan mempelajari ilmu agama yang dianut sama kalian juga Iya. kan sebenarnya. Jadi itu kan juga wajib. Iya, wajib. Nah, jadi kalau untuk menjadi santri sendiri, untuk para santri sendiri itu kalian juga boleh gitu menggapai Menggapai memiliki cita-cita yang tinggi juga gitu, kayak orang kota-kota atau Iya. bisa jadi ilmuwan, bisa jadi astronot ataupun bahkan presiden Presiden kan gitu. bisa. Jadi dengan kalian menjadi santri itu tidak membatasi cita-cita kalian juga dan juga wawasan yang ilmu yang kalian pelajari. Bagus gitu. Oke, kalau dari Bang Salman? Kalau dari saya, jadi sebelum saya menyampaikan kata-kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Lani, Bu Nurul, dan Bu Cici karena telah membimbing kami sampai kami masuk juara ke-10 tingkat nasional. Nah, untuk kata-katanya ini dari guru saya, yakni beliau Bu Lani. Bu Lani kalau misal dalam hidup saya itu merupakan seorang tokoh yang inspiratif.
Dan mungkin kata-kata dari bulan ini bisa kalian tiru. Jadi gini kata-katanya. Kesuksesan itu banyak jalannya. Jadi kesuksesan itu bukan balapan. Semua orang punya waktu suksesnya masing-masing. Jadi jangan saling membandingkan. Kalau kata santri Jawa, ojo banding-banding. Oh gitu. Terima kasih closing statement-nya Bang Salman, Mas Azam. Nanti semoga lain waktu kita bisa ngobrol dengan waktu lebih lama ya. Oke, terima kasih. Buat kalian semua, jangan lupa untuk stay tune di channel kita dan selalu support kita dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena apa? Karena masih banyak video baru yang akan kita upload. Saya Mutiara Dewi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadwatu umat pondokku tercinta, jasamu tak terlupakan sepanjang masa, dan dirimu telah menjadikan kami seseorang yang berarti bagi hidup ini. Terima kasih